Dasar CPNS Angkatan 10 tahun 2020 absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya. Sebelumnya yang saya hormati coach saya yaitu Bu Imelda Pun Wahyuni Tias SHMSI, kemudian mentor saya Ahmad Yusuf SPD MPD, dan juga pada Ibu Penguji yaitu Ibu Dr. Anda Eka Rini Nurhayati MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proses saya yang berjudul tentang, bisa dilanjutkan. Ini adalah judul proses saya, yaitu peningkatan kemampuan membaca peserta didik kelas 1 melalui penerapan pembelajaran Python Gumrot di SDN Gajahrejo 1, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, ini adalah latar belakang dari pemilihan aktualisasi saya, yaitu yang pertama masalahnya adalah masih banyaknya peserta didik kelas 1 semester 2 khususnya belum mengenal huruf, suku kata, dan membaca kata maupun kalimat, sehingga kondisi pendidikan sebelumnya juga tidak memberikan fasilitas yang baik atau maksimal kepada peserta didik dalam kemampuan membaca. Yang ketiga, yaitu kurang kreatif, inovatifnya pembelajaran yang membuat peserta didik tertarik untuk belajar membaca di sekolah khususnya. Selanjutnya, gagasan pemecahan dari latar belakang tersebut ditemukan yaitu dengan menerapkan pembelajaran Python Gumrot, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Habituasi ini dilaksanakan di SDN Gajahrejo 1, Lawu, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang jadwalnya dilaksanakan tanggal 9 Maret sampai tanggal 20 April tahun 2020. Ini adalah visi misi sekolah, bisa dilihat sendiri di situ, bisa dibaca dan langsung selanjutnya saja. Oke, ini adalah rancangan saya. Yang pertama isinya yang diangkat tentang ada rendahnya kemampuan membaca peserta didik kelas 1 dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ditemukanlah gagasan Pancasila itu penerapan pembelajaran Python Gumrot. Selanjutnya, langsung saja pada kegiatan yang pertama. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor yang dilaksanakan tanggal 9 Maret tahun 2020. Di sini tidak terjadi kendala karena tinggal mengkonsultasikan hasil dari rancangan tersebut kepada mentor. Buktinya itu lembar bimbingan mentor dan juga dokumentasi kegiatan. Dalam proses kegiatan 1 itu juga menerapkan nilai-nilai APK yang sudah sendiri, ada nilai akuntabilitas yaitu kejelasan target, nasionalisme musyawarah, etika publik, sopan santun, komitmen mutu efisien dan efektif, kemudian yang kedua itu anti korupsi dengan disiplin. Selanjutnya, ini kegiatan kedua. Mohon maaf, di kegiatan 1 itu ada dokumentasi ya, nanti dokumentasinya bisa dilihat sendiri di laporan. Di kegiatan 2 itu menyusun RPP dan media pembelajaran Python Gumrot yang waktunya dilaksanakan tanggal 9 Maret sampai tanggal 3 April. Karena ada terjadinya surat edaran dari pemerintah yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami wabah COVID nasional, darurat COVID maksudnya, sehingga sekolah diliburkan. Nah, karena proses sekolah diliburkan ini akhirnya peserta memperpanjang jadwal penyusunan RPP dan media pembelajaran untuk memberikan istilahnya pembelajaran penugasan di rumah. Seperti itu. Kendalanya ini tadi, RPP tidak menggunakan format biasanya. Kenapa? Karena setelah seminggu peserta dilaksanakan habituasi, minggu depannya itu sudah libur siswanya, sehingga RPP tidak bisa menggunakan, pembelajarannya tidak bisa menggunakan RPP pada biasanya, sehingga menggunakan RPP yang versi di rumah, sehingga orang tua bisa belajarnya lebih mudah memahami apa yang diberikan tugas oleh guru. Yang kedua yaitu tidak menggunakan media pembelajaran, namun diringkas menjadi 1. Jadi yang tadinya medianya itu menggunakan 3, yaitu media kartu kata, yang kedua itu pohon kata, dan yang ketiga itu menggunakan buku cerita. Akhirnya yang 2 media ini dijadikan 1 dalam 1 buku, yaitu bukunya seperti ini. Ini adalah medianya dalam 1 buku cerita. Buktinya itu rencana pembelajaran di rumah, kemudian lembar penugasan ini digunakan pada minggu pertama dan minggu kedua dari praktek pembelajaran Python Gumrot, karena medianya yang digunakan cukup sederhana, yaitu cuma kartu kata dan juga buku tema
yang peserta didik bawa pulang rumah. Kemudian media pembelajaran. Dalam kegiatan ini juga menerapkan nilai aneka, bisa dilihat sendiri ada akuntabilitas konsisten, nasionalisme tanggung jawab, etika publik cermat, komitmen mutu, efektif dan efisien, kemudian anti korupsinya itu sederhana. Selanjutnya, kegiatan 3, yang ini adalah sosialisasi kepada rekan kerja dan guru senior. Di sini dilakukan tanggal 9 Maret. Sosialisasinya itu pada kendalanya tidak bisa dilaksanakan di ruang guru karena ruang gurunya tidak memadai untuk melakukan presentasi seperti ini, sehingga saya atau peserta itu hanya bisa melakukannya diskusi di ruang kelas saja. Nah, di sini ada bukti lembar bimbingan metode, kemudian dokumen, maksudnya lembar kritik dan saran ya di situ. Kemudian nanti ada dokumentasi dari kegiatan. Nah, nilai aneka yang dipautkan di sini adalah akuntabilitas itu tanggung jawab, nasionalisme itu musyawarah, kemudian etika publik sopan dan integritas, komitmen mutu efisien dan efektif, kemudian yang terakhir adalah anti korupsi yaitu jujur. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, ini adalah kegiatan menyusun soal pretest dan post test. Nah, ini adalah tahap dasar untuk melakukan dari aktualisasi. Di sini pelaksanaannya tanggal 9 sampai 15 Maret 2020. Dimana kendalanya itu penyusunan soal pretest dan post testnya ini tidak menggunakan lembar soal seperti pengujian dari pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Jadi yang bisa menggunakan soal, kalau ini pengujiannya tidak bisa menggunakan lembar soal, tapi menggunakan kartu kata. Jadi sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Lanjut ke buktinya yaitu media pembelajaran pretest dan post test kemudian dokumentasi. Nilai anekanya, akuntabilitas kejelasan target, nasionalisme melibatkan semuanya sehingga tidak ada pilih-pilih siswa seperti itu. Kemudian etika publiknya itu patuh peraturan undang-undangan, jadi sesuai dengan pembelajaran yang ada di kelas 1 targetnya. Kemudian komitmen mutu berorientasi pada mutu. Yang terakhir anti korupsi yaitu mandiri. Selanjutnya yang kegiatan 5, ini kegiatan 5 adalah melaksanakan pretest. Setelah disusun soal pretest dan prosesnya, maka harus segera dilakukan pretest. Pretest yang seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa pretestnya itu dilaksanakan tidak menggunakan lembar soal, tapi menggunakan media pembelajaran seperti kartu guru, kemudian kartu kata, suku kata, dan juga langsung buku cerita. Jadi yang pada pretest ini ada beberapa siswa yang masih membaca menggunakan kata. Jadi ditanya, ini huruf apa sayangku? Ini huruf A. Kalau misalnya dia mengenal sampai huruf Z, berarti dia sudah masuk mengenal huruf. Kemudian naik ke suku kata. Pertemuan misalnya huruf vokal dan huruf konsonan seperti K dengan U dibaca apa? Ku. Kalau misalnya siswanya mampu membaca seperti itu, berarti dia sudah mengenal suku kata, kemudian mengenalkan kata. Bertahap seperti itu. Kalau mereka lolos, berarti mereka dikatakan sudah mampu membaca. Tapi kalau mereka masih pada tahap di bawah, berarti mereka masih di tahap seperti itu. Itu adalah nilai dasar yang perlu diambil oleh peserta. Buktinya, daftar penilaian pretest, kemudian dokumentasi pelaksanaan, di mana nilai anekanya adalah transparan, akuntabilitasnya, nasionalisme juga transparan, terus etika publiknya itu integritas yang tinggi, komitmen mutu itu efektif dan efisien, dan yang terakhir adalah anti korupsi yaitu mandiri karena tesnya dilakukan oleh individual. Ya. Nah, ini adalah kegiatan 6. Kegiatan 6 adalah kegiatan inti dari seluruh kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh peserta. Karena di sini adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan Python Gembrot. Nah, di sini yang tadinya, mohon maaf kalian tidak kelihatan ya, itu pelaksanaan tanggal 24 Maret sampai tanggal 12 April tahun 2020. Jadi yang pelaksanaannya sebenarnya pelaksanaannya terlaksana dengan baik. Namun hanya saja pembelajarannya tidak bisa dilakukan di kelas, tapi pembelajarannya harus dialihkan di rumah bersama dengan orang tua. Nah, ini kendalanya ini. Pembelajaran Python Gembrot tidak dapat dilaksanakan di kelas dengan melibatkan seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua, pemantauan pembelajaran tidak dapat langsung oleh guru, sehingga harus menggunakan WhatsApp. Gimana caranya? Guru atau peserta aktualisasi ini memantau menggunakan grup WhatsApp di kelas. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan Bapak Ibu di-share di grup pembelajaran hari ini, anak-anak belajar tentang ini. Seperti itu pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, penggunaan media pelajaran yang dilakukan secara bertahap dan terbagi menjadi 3 tidak dapat dilakukan. Karena itu tadi, karena keterbatasan waktu dan juga pemahaman orang tua, sehingga pelaksanaan
pembelajaran Python Gumroad ini harus cukup diringkas dan di-press waktunya seperti itu. Nah, ini pembelajaran Python Gumroad ini ada 3 minggu. Di minggu pertama itu diberikan penugasan oleh peserta itu dengan membaca buku tema, membaca saja, membaca yang dipantau langsung oleh orang tua. Ada lembar membaca sendiri. Kemudian yang kedua yaitu membaca buku tema dan juga ditambahi dengan menulis. Jadi setelah membaca, mereka harus menulis atau menceritakan kembali apa yang mereka baca tadi. Kalau siswa tersebut masih di tahap guru, ya pelan-pelan berarti wali murid itu harus mengajarkannya bertahap. Jadi dari huruf dulu, nanti kalau sudah bisa baru naik ke suku kata, baru naik ke kata, kemudian baru ke masuk ke kalimat. Yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran yang ini tadi. Nah ini menggunakan media ini di minggu ketiga, karena tadi mereka sudah diberikan waktu 2 minggu untuk berlatih seperti itu. Nanti mereka akan menggunakan buku cerita. Nah buku ceritanya itu tadi seperti ini tadi, mereka akan belajar menceritakan tentang apa yang mereka baca. Nah, dirancang oleh peserta itu menggunakan materi tentang COVID-19 atau Corona, biar mereka siswa peserta kelas 1 itu juga memiliki pengetahuan tentang Corona itu tadi. Selanjutnya buktinya itu lembar hasil penugasan rumah, kemudian dokumentasi pembelajaran. Nilai AKMK yang dikandung dalam kegiatan 6 yaitu akuntabilitas konsisten, kemudian nasionalisme ketertiban, etika publik itu menaati perintah, komitmen untuk efisien dan efektif, dan yang terakhir adalah anti korupsi, jujur. Selanjutnya yang ketujuh yaitu melaksanakan kegiatan post-test, di mana ini dilaksanakan tanggal 10 sampai 11 April. Kenapa kok dilaksanakan 2 hari? Karena post-test ini dilaksanakan di rumah, jadi peserta melakukan visit home visit, sama seperti tadi di pelaksanaan minggu ketiga dari pembelajaran itu juga dilakukan di minggu ketiga home visit plus melaksanakan ujian post-test. Nah, pelaksanaan post-test ini tidak bisa, kendalanya yang tadi tidak bisa dilaksanakan di kelas. Terus kemudian daftar yang didapatkan daftar nilai, post-test dan dokumentasi. Dari nilai AKMK yang didapatkan itu akan tulisannya transparan, kemudian nasionalisme itu amanah, etika publik itu cermat, kemudian komitmen untuk berorientasi pada mutu, dan anti korupsi jujur. Selanjutnya, ini yang terakhir, ini adalah kegiatan aktualisasi peserta yang terakhir, di mana peserta melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pada tanggal 13 dan 18 April 2015. Kendalanya, tindak lanjut tidak maksimal karena pembelajaran dilaksanakan di rumah. Kemudian pendataan reward diberikan kepada peserta didik yang mengalami perkembangan sangat baik, tapi tidak bisa dilakukan karena harusnya kan reward di depan teman-temannya sehingga dia memiliki rasa bangga, tapi karena kondisi belum bisa masuk sekolah sehingga harus ditunda sampai nanti masuk sekolah kembali. Buktinya itu analisis perkembangan peserta didik, kemudian bagian reward ini mungkin cuma share nilai saja seperti itu. Anehnya di sini adalah mendahulukan kepentingan publik, kemudian nasionalismenya itu adil, etika publiknya integritas dan jujur, kemudian komitmen mutunya berorientasi pada mutu, dan yang terakhir itu anti korupsinya ini ada banyak ya, jujur, disiplin, kerja keras dan berani. Selanjutnya, nah di sini adalah kesimpulan dari pelaksanaan ini adalah bahwa pembelajaran Python Gumroad pada hasil tes itu didapatkan nilainya adalah 50%. Jadi dari 19 siswa di kelas 1 itu masih ada sekitar 9 sampai 10 siswa yang masih belum bisa membaca kalimat. Nah, kemudian setelah penggunaan penerapan pembelajaran Python Gumroad itu hasilnya pembelajarannya mengalami peningkatan menjadi 80%. Sehingga ada peningkatan 20% dari penggunaan ini. Dinyatakan bahwa penggunaan penerapan pembelajaran Python Gumroad ini efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di kelas 1 khususnya. Selanjutnya, nah ini adalah yang terakhir yaitu saran. Pembelajaran Python Gumroad diharapkan sangat bermanfaat bagi siswa, khususnya yang masih belum di tahap membaca kata dan huruf seperti itu. Di sini nantinya akan menjadi contoh pembelajaran bagi guru-guru yang lain
atau di guru kelas 1 di instansi yang lain, bahwa pembelajaran membaca itu tidak harus monoton dengan standby saja satu persatu, tidak menggunakan media yang menarik seperti itu, tapi bisa juga menggunakan pembelajaran namanya Python modul tadi. Ya, ini cukup sekian dari presentasi hari ini. Ini adalah laporan hasil aktualisasi yang saya lakukan selama beberapa hari, beberapa minggu. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah